sebuah majalah yang dirancang untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan. Halo everyone, apa kabar semuanya? Tema kali ini kita akan ngebahas mengenai ajaran teosofi yang dipelopori oleh Helena Blavatsky. Teosofi, cara etimologis theo yang artinya ilahi, sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian berarti teosofi secara literal pengetahuan atau kebijaksanaan dalam memandang suatu permasalahan. Jadi teosofi ini adalah organisasi yang berbentuk dari pengalaman perjalanan Madame Blavatsky yang mempunyai bakat mistik dan supranatural yang luar biasa. Pendirian teosofi ini didasarkan lebih dari 20 tahun perjalanan ekstensif di seluruh dunia yang sangat sulit dilacak secara koheren. Dan menurut Iskandar P. Nugraha dan Teosofi, Nasionalisme dan Elit Modern Indonesia tahun 2011 yang dikutip oleh Irfan Teguh dalam tulisan Teosofi dan Pergerakan Nasional. Organisasi tersebut memiliki landasan teori. Jadi organisasi tersebut merumuskan terkait tujuan pendiriannya dan menjadi landasan teori. Yang pertama adalah membentuk suatu inti atau persaudaraan universal kemanusiaan tanpa membeda-bedakan ras atau bangsa, kepercayaan, jenis kelamin, dan filsafat, serta ilmu pengetahuan. Terus yang kedua adalah mengajak perbandingan agama-agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah menyelidiki hukum-hukum alam yang belum dapat diterangkan dan menyelidiki tenaga-tenaga yang masih tersembunyi di dalam manusia itu sendiri. Nah, tokoh yang berpengaruh dari teosofi ini adalah Helena Petrovna von Hahn yang dikenal dengan sebutan Madame Helena Blavatsky, seorang perempuan dari keturunan bangsawan Rusia. Jadi bapaknya si Blavatsky itu emang udah tajir sih beb. Ketika usianya 17 tahun, si Blavatsky ini nikah dengan seorang jenderal yang bernama Nikifor Blavatsky, wakil gubernur Erivan di Armenia yang saat itu usianya 39 tahun. Dan saat itulah dia dikenal dengan nama Madame Helena Blavatsky. Namun pernikahannya mereka tuh nggak lama guys. Jadi pernikahan mereka cuman selang kurang lebih 3 bulan aja. Terus si Madame Blavatsky ini memutuskan untuk melakukan perjalanannya ke luar negeri ke beberapa daerah. Dia ke luar negeri kan juga butuh biaya. Saat itu dia hanya mengandalkan uang dari bapaknya. Jadi bapaknya tiap bulan selalu ngirimin dia untuk bertahan hidup dari negara satu ke negara lain. Nah dia tuh udah keliling dunia sih, semua dunia tuh udah kayak dijelajahin gitu. Antaranya itu Jerman, terus Amerika Serikat, India Barat, Eropa, ke India, dan lain sebagainya. Pokoknya hampir seluruh dunia. Dalam perjalanannya, dia tuh bertemu dengan pergerakan yang bernama The Great White Brotherhood di Himalaya, Nepal pada tahun 1867. Nah kemudian organisasi ini berguru pada Master Moria dan Master Kai Arch, yaitu Kurt Holmi Larsik. Dari kedua gurunya, si Madame Blavatsky ini mendapat wejangan guys, bahwa dia diminta untuk menyebarkan ilmu okultis esoterik kepada dunia modern. Dan pada tanggal 2 Agustus 1832, jadi si Madame Blavatsky ini setelah ketemu gurunya dua orang itu, di tengah perjalanan juga ketemu sama si dua temennya, yaitu Kolonel Henry Steele Olcott dan William Wynne-Jets, di mana William Wynne-Jets ini merupakan pengacara muda Irlandia yang memiliki peran penting dalam pekerjaan teosofi di masa depan. Ketiganya tersebut merintis sebuah organisasi pergerakan gitu, yaitu penggalian ilmu teosofi dan okultisme untuk menjelaskan ke masyarakat soal fenomena-fenomena yang berlaku, dan mereka tuh merancang gerakan teosofi yang pada awalnya tuh diarahkan ke kelompok Brotherhood of Luxor. Ini tuh memiliki hubungannya dengan gerakan Freemasonry di Amerika Serikat. Nah, kemudian tuh mereka bersama-sama mendirikan kelompok The Theosophical Society, penyebaran ajaran kuno teosofi atau kebijaksanaan tentang ketuhanan. Pendirian Theosophy Society ini sebenarnya didirikan di New York pada tahun 17 November 1875. Namun secara ofisial
diresmikan pada tanggal 3 April 1905. Kantor pusatnya itu di kota Ajmer dekat Madras, India. Jadi sebelumnya tuh udah ada gerakan di New York, terus dia jalan-jalan ke luar negeri, ke seluruh dunia, terus menetaplah resminya itu di India guys, di kota Ajmer dekat Madras gitu. Kembali ke pendirian pertama ya, Theosophical Society di New York tahun 1875. Si Kolonel Olcott ini berpidato mengungkapkan bahwa harapannya agar para anggota membuat penelitian dalam perbandingan agama demi menemukan ancient wisdom, khususnya dalam sumber-sumber primer dari semua agama, buku-buku Hermes dan Weda. Nah, jadi Kolonel dan Madam Blavatsky ini terlibat dalam perjalanan ke berbagai distrik yang terpencil guys. Pokoknya dia mengelilingi tuh negara-negara atau desa-desa di seluruh dunia. Dia tuh meneliti, pengen tahu sebenarnya tuh kayak gimana ajaran mereka gitu loh. Terus dia tuh mendirikan cabang juga, menerima tamu, melakukan korespondensi kayak pertanyaan tanya jawab gitu. Terus akhirnya mereka tuh membuat jurnal juga gitu. Terus buku-bukunya jurnal itu juga ditulis sendiri sama si Madame Blavatsky ini. Jadi mereka itu melakukan perjalanan dari desa ke desa, dari distrik ke distrik, dari negara ke negara itu tujuannya untuk mengcompare semua ajaran agama. Menurut Iskandar P. Nugraha dalam majalahnya Theosophy yang berjudul Lucifer, majalahnya Theosophy. Jadi si Blavatsky ini membuat majalah mengenai Theosophy yang dinamakan Lucifer, itu majalah bulanan guys. Dia mengungkapkan bahwa sebelum mendirikan Theosophical Society, si Madame Blavatsky ini berkali-kali berkunjung ke Hindia Belanda dan menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap nilai-nilai yang ada di Jawa. Sebelumnya kan nggak ada Jawa ya, sebelumnya Jawaman dulu itu kan namanya Indonesia itu Hindia Belanda. Menurutnya dapat dijadikan penyumbang ajaran Theosophy. Terus kunjungan pertamanya itu ketika di Jawa ya, yaitu Candi Mendut dan Candi Borobudur pada tahun 1852. Lalu dia sempat juga singgah di Pekalongan dan bermalam di sana di pesanggrahan Limpung Lereng Gunung Dieng. Dan pada tahun 1862 ia kembali tuh mengelilingin Pulau Jawa dan diberitakan dia tuh banyak banget menyinggahi banyak tempat, khususnya di Jawa ya Beb. Terus kemudian setelah kunjungan Madame Blavatsky ini, sebagian masyarakat Jawa tuh interest tuh, tertarik gitu kan dengan hal-hal yang dibawa oleh Madame Blavatsky, khususnya itu di bagian Jawa Tengah. Gerakan teori pertama di Hindia Belanda didirikan di Pekalongan yang lojinya dipimpin seorang bangsawan Eropa dari negara Jerman yang bernama Baron van Tenagel, dan izinnya sudah di-approve oleh Kolonel Olcott. Dan perlu juga diketahui ya Beb, bapak pendiri bangsa atau bapak presiden pertama kali Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Semasa kecilnya beliau itu juga sering membaca buku-buku teosofi di perpustakaannya. Dan dia tuh menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku tersebut gitu kan. Perpustakaan itu milik Theosophical Society karena bapaknya Bung Karno itu merupakan anggota dari Theosophy. Jadi beliau bisa mengakses. Dan juga berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI dipengaruhi juga Theosophy Beb. Pada September 1877, Madame Blavatsky ini membuat buku yang pertama, yaitu merupakan karya terbesarnya yang berjudul Isis Unveiled yang dikeluarkan oleh J.W. Pautin di New York, di mana 1000 eksemplar cetakannya habis dijual dalam kurun waktu 10 hari. Wow. Buku Isis Unveiled ini mengisahkan sejarah ruang lingkup dan perkembangan occult science, sifat dan asal ilmu sihir, akar kekristenan, kesalahan teologi Kristen, hingga mengenai kekeliruan ajaran-ajaran ortodoks. Dan pada tahun 1888,
si Madame Blavatsky ini mengeluarkan karya terbarunya yang kedua yang berjudul The Secret Doctrine, yang merupakan 2 volume besar berisi bait-bait terjemahan dari The Secret Book of Diane, sebuah kitab mengenai kebijaksanaan esoteris yang basisnya ditarik dari teks-teks suci dalam kepercayaan Tibet kuno. Ia mendirikan majalah Lucifer, sebuah majalah yang dirancang untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan. Mistik banget gak sih? Madame Blavatsky ini kembali menerbitkan 2 karya terpenting yang sangat besar pada tahun 1890-an. Yang pertama, karyanya adalah The Key of Theosophy, yaitu sebuah penjelasan terperinci dalam bentuk pertanyaan dan jawaban mengenai etika, ilmu, dan pengetahuan dalam filsafat Horizon Theosophical Society. Dan yang kedua ada The Voice of Silence, sebuah buku yang berisi bait-bait sebuah pilihan yang diterjemahkan dalam kitab suci timur yang amat mistik, The Book of the Golden Precept. Nah, akhirnya si Madame Blavatsky ini setelah mengelilingi dunia, dia kembali tuh ke Eropa. Dia mendirikan Theosophical Society di sana. Dan pada tanggal 8 Mei 1891, dia meninggal karena terserang penyakit wabah flu, kayak influenza gitu, Beb. Akhirnya temannya si Colonel Alcourt, dia menyerahkan kekuasaan tersebut ya sebagai ketua dari The Theosophical Society ke seseorang yang bernama Annie Wood Besant. Annie Besant adalah warga Inggris ateis yang cukup radikal dan dia merupakan anggota Fabian Society, yaitu perhimpunan politik tertua di Inggris berpaham sosial demokrat. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa si Madame Blavatsky ini emang sengaja memilih Besant sebagai penerusnya, karena dengan begitu Theosophical ini bisa masuk dalam ranah politik agar mereka dapat memiliki penganut yang cukup luas atau bahkan memiliki kedudukan dalam politik di suatu negara. Dan menurut gue teosofi ini sampai sekarang itu tuh emang sebenarnya udah berkembang pesat banget di semua negara ya, termasuk Indonesia. Apalagi mereka itu mengemas ajaran-ajaran tersebut dalam motivasi-motivasi yang modern yang ada di buku-buku percetakan gitu sih. Aku ada jurnal mengenai si Madame Blavatsky, jurnal bahasa Inggris, cuman aku nggak ngungkapin di sini. Nanti aku sematkan aja di komen karena terlalu sensitif di situ tuh. Jadi kalian baca aja sendiri. Tak kasih judulnya kali ya, atau nanti aku cari linknya deh. Jurnal tersebut kalian pelajari sendiri gitu loh. Untuk cuma memastikan kalau kalian lebih penasaran tentang ajaran teosofi yang dipelopori oleh Madame Blavatsky. Oke, sampai di sini dan bye-bye.